Udah jalan ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar antum hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Allahu Akbar. Yes, yes, yes. Nah, hari ini kita bertemu lagi ya sama Bu Ajeng. Hari ini kita akan belajar tematis subtema 4 pembelajaran 3 di halaman 137. Antum buka buku tematisnya, tematis 2A-nya di halaman 137. Ini di halaman 137 ada sebuah kisah. Kisahnya apa? Kisah Wora dan Wori. Kisah Wora dan Wori ini adalah kisah seorang kakak beradik. Tubuh kakaknya yang bernama Wora menggigil kedinginan. Kakaknya sakit demam. Wora ingin minum air kelapa. Nah, karena di desanya ini tidak ada pohon kelapa, Wori ingin menyenangkan dan ingin membantu kakaknya. Dengan apa? Dengan mencari sebuah kelapa di desa Banten. Dan ketika itu Wori bertanya kepada kakaknya, maaf kakak, Ana tinggal sebentar, Ana ingin pergi mencari sebuah kelapa, setelah itu Ana akan pulang, kata Wori. Selanjutnya Wori memulai perjalanan mencari buah kelapa, tapi Wori tidak tahu jalan ke desa Banten. Untunglah tiba-tiba di perjalanan Wori bertemu dengan seorang paman. Pamannya itu bernama Paman Cabi. Wori bertanya arah jalan menuju desa Banten kepada Paman Cabi. Assalamualaikum Paman. Ana ingin bertanya, Paman tahu jalan menuju desa Banten di mana? Lalu Paman Cabi menunjukkan jalannya. Di sana nak, di sana adalah tempat menuju jalan ke desa Banten. Lalu Wori mengucapkan berterima kasih kepada Paman. Terima kasih Paman sudah menunjukkan jalan menuju desa Banten. Dan selanjutnya Wori melanjutkan lagi perjalanan menuju desa Banten. Dan di perjalanan ia bertemu teman bernama Tommy. Tommy ini tiba-tiba terperosok jatuh. Lalu Wori ini kaget. Lalu tiba-tiba Wori langsung menolong Tommy. Tommy mengucapkan terima kasih Wori sudah menolong Ana, karena tadi Ana keselandung. Lalu setelah menolong Wori, setelah menolong Tommy dan sudah melakukan perjalanan, Wori menuju tempat yang dituju, yaitu desa Banten. Lalu Wori bertemu seorang bibi yang bernama bibi kelapa. Akhirnya Wori dapat menemukan pohon kelapa. Lalu Wori bercerita kepada bibi itu, bibi, kakak Ana ingin minum air kelapa, ia sedang sakit, bolehkah Ana meminta kelapa kepada bibi? Lalu bibi kelapa memberi Wori sebuah kelapa. Wori bersyukur dan berterima kasih kepada bibi kelapa, dan bibi kelapa
mengucapkan dan mendoakan agar kakaknya yang bernama Wura cepat sembuh. Di halaman 138 ini ada sebuah pernyataan kegiatan tentang kisah Wora dan Wori. Di sini ada yang pertama, apakah sikap Wori ada terhadap Wora kakaknya? Dan yang kedua, apakah sikap Wori menunjukkan penolakan untuk membantu Wora? Antum boleh menulis ya bagaimana sikap Wori terhadap Wora kakaknya dan sikap menunjukkan penolakan untuk membantu Wora. Bagaimana sikap Wori kepada Wora? Halaman 139, sebelum di halaman 139 ada di halaman 140 di halaman 139 ini ada sebuah kalimat tentang membuat kalimat penolakan. Di sini ada Pak RT mengajak warga untuk kerja bakti di hari Minggu. Pak RT mengajak kerja bakti kepada bapak-bapak sekitar perumahan atau sekitar desa tersebut. Nah, Pak RT mengharapkan agar warga hadir, agar warga bisa hadir. Nah, kerja bakti ini dilaksanakan pada hari Minggu. Namun di sini Pak Anton dan Pak Soleh tidak bisa ikut kerja bakti. Kenapa? Karena Pak Anton meminta izin Pak Soleh minta izin kepada PRT tidak dapat ikut kerja bakti dengan memberi alasan dengan sopan, maaf Pak RT, saya tidak dapat ikut kerja bakti karena saya sudah membeli tiket untuk ke Surabaya. Dan Pak Anton juga mengatakannya, maaf Pak RT, saya sedang sakit sehingga tidak dapat ikut kerja bakti. Pak Soleh dan Pak Anton menggunakan kalimat ajakan ajakan dengan sopan. Selanjutnya di halaman 139 dan 140. Nah, di sini di halaman 139 ada kalimat penolakan. Antum menulis atau membuat kalimat penolakan ya. Di sini yang di nomor pertama ada kalimat penolakan, Ana diajak temanmu untuk main ke lapangan, tapi Ana akan pergi ke perpustakaan. Bagaimana kalimat penolakannya? Nah, yang kedua, Ana diajak temanmu pulang jalan kaki, tapi antum bagaimana tanggapannya? Antum diajak temanmu pulang jalan kaki, tapi antum akan menjemput kakakmu. Bagaimana dengan kalimat? Di halaman 131, sebelum di halaman 139 ada sebelum halaman 141 ada di halaman 140 ada sebuah soal lengkapilah percakapan berikut dengan kalimat penolakan. Di sini antum menambahkan kalimat penolakannya di dalam percakapan tersebut. Nah, di halaman 141 ada matematika. Perhatikan penjelasan berikut bersama Umi. Nah, antum boleh mengerjakan tugas matematika bersama Umi. Di sini
Hari ini seluruh warga melakukan kerja bakti. Pak Sukardi memetik buah-buahan dari kebunnya untuk diberikan pada warga yang bekerja bakti. Pak Sukardi meminta tolong pada Tito dan Elsa. Tito mengumpulkan 128 rambutan dan 89 jambu. Elsa mengumpulkan 130 rambutan dan 175 jambu. Setelah dikumpulkan, Tito dan Elsa membagikan buah-buahnya tersebut kepada warga. Nah, di sini buah-buahan yang diberikan kepada warga yaitu buah rambutan sejumlah 219, buah jambu sejumlah 219. Berapa jumlah buah rambutan jambu yang tersisa? Buah rambutan. Langkah pertama, buah rambutan yang dikumpulkan Tito ada 128. Buah rambutan yang dikumpulkan Elsa ada 130 buah. Jumlah rambutan 128 ditambah 130 sama dengan 258. Langkah keduanya, jumlah seluruh rambutan ada 258 dari 128 ditambah 130 sama dengan 258. Nah, setelah dijumlahkan ada 268, lalu rambutan tersebut dibagikan kepada warga berjumlah 219. Jadi, rambutan yang tersisa adalah 258 dikurangi 219 yaitu 39. Dengan cara bersusunnya. Di sini ada RPS, R itu ratusan, P itu puluhan, S itu satuan. 128 tambah 130. 8 dikurang 0, 8. 2 tambah 3, 5. 1 tambah 1 adalah 2. Dan di sampingnya 258 dikurangi 219. 8 dikurangi 9, 8 dikurang 9, 5 kurang 1, 8 dikurang 9 nggak bisa, jadi meminjam ke angka 5, jadi 18 dikurangi 9 yaitu 9. Di sini yang 5 sisa 4, 4 dikurangi 1 yaitu 3, 2 dikurangi 2, 0, jadi 0-nya itu tidak usah dituliskan, jadi sisa buah rambutan tersisa sejumlah 39. Ini ada buah jambu. Sama dengan buah rambutan. Buah jambu yang dikumpulkan Tito berjumlah 89. Buah jambu air yang dikumpulkan Elsa ada 175 buah. Jumlah jambu air 89 ditambah 175 ada 264. Nah, 264 ini dibagikan kepada warga berjumlah 219. Jadi, jambu air yang tersisa adalah 264 dikurangi 219 adalah 45. Di sini juga ada cara bersusunnya. Cara bersusunnya ada 89 RPS juga, RPS ratusan, puluhan, dan satuan. Ratusannya tidak ada, puluhannya 8, satuannya 9. Di bawahnya ratusannya 1, puluhannya 7, satuannya 5 ditambah. Jadi 9 tambah 5 adalah 14. Angka satunya ditaruh di angka atas jadi 9 tambah 7 adalah 16. Tulis 6. Terus ditaruh lagi di angka satunya, ditaruh di atas angka 1 jadi 1 tambah 1 yaitu 2. Di sini angka 264 nya itu dari jumlah jambu air dikurangi 219 buah jambu yang dikasih kepada warga. Jadi 4 kurang 9 nggak bisa, dikurangi jadi 14. 14 dikurangi 9 yaitu 5. Di sini masih ada sisa 5. 5 dikurangi 1, 4. 2 dikurangi 2, 0. Jadi 0-nya itu dihapus ya.
jadi angka 45. Jadi jumlah buah jambu yang tersisa dari 264 dikurangi 219 adalah 45. Cukup sekian dari Bu Ajeng, kurang lebihnya Bu Ajeng minta maaf. Semoga pembelajaran hari ini bermanfaat ya. Sebelum Bu Ajeng tutup, antum mengerjakan tugas pada halaman 138, 139, 140, 142, dan 143. Sekian kasihan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.